Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana cara mengisi lembar atau form observasi kinerja guru yang ada di PMM. Oke, seperti kita ketahui bahwa form-form yang akan kita isi ketika kita observasi kinerja guru di PMM itu ada 4 formulir. Yang pertama itu formulir A tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru yang akan kita buat di bulan Februari untuk persiapan observasi. Kemudian ada formulir B pelaksanaan observasi kinerja guru yang kita laksanakan di bulan Maret. Kemudian formulir C, formulir tindak lanjut observasi kinerja guru yang dibuat di bulan April. Kemudian formulir D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru yang akan kita buat di bulan Mei. Nah, untuk kali ini saya akan membahas satu persatu tentang formulir yang akan kita isi. Yang formulir A dulu. Untuk formulir selanjutnya, formulir B, C, D, nanti akan saya buat videonya secara seri agar lebih fokus ke formulir satu persatu. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar Bapak Ibu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke Bapak Ibu, untuk mengisi formulir A tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru, yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah yang pertama, indikator. Ada 8 indikator yang harus Bapak Ibu pilih dulu ketika Bapak Ibu merencanakan observasi di bulan Januari. Bapak Ibu memilih salah satu dari indikator ini, 8 indikator ini. Yang 8 indikator ini bisa Bapak Ibu lihat di rapor pendidikan satuan kinerja Bapak Ibu. Di sekolah Bapak Ibu, rapor pendidikannya yang harus Bapak Ibu pilih dulu ada 1. Nah, silakan Bapak Ibu ingat-ingat kembali. Kemudian yang Bapak Ibu persiapkan juga untuk mengisi formulir A adalah ini, fokus perilaku yang akan diobservasi. Jadi ini tergantung pada indikator yang Bapak Ibu pilih. Masing-masing indikator nanti ada fokus perilaku yang akan diobservasi. Kalau Bapak Ibu memilih indikatornya misalnya keteraturan suasana kelas, maka fokus perilaku yang akan diobservasi adalah yang ini, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu persiapkan disesuaikan dengan apa yang dulu di bulan Januari Bapak Ibu pilih. Ini Bapak Ibu persiapkan. Kemudian juga Bapak Ibu persiapkan RHK yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu susun dulu ketika Bapak Ibu membuat RHK di PMM pada bulan Januari. Ini nanti digunakan untuk mengisi formulir A. Kemudian saya sudah siapkan juga formulirnya, formulir A. Ini tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru. Kemudian ada juga form B, diskusi formulir pelaksanaan observasi. Form C, tindak lanjut. Kemudian form D, refleksi tindak lanjut. Nah, untuk kali ini saya akan membahas dulu yang form A biar lebih fokus. Kita akan mengisi bagaimana cara mengisi formulir yang A, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Untuk mengisi ini silakan Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada formulir diskusi persiapan. Silakan Bapak Ibu isikan nama gurunya siapa,
kemudian nama kepala sekolahnya siapa, periodenya Januari sampai Juni, kemudian tempat Bapak Ibu melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah di mana, misalnya di ruang kepala sekolah. Kemudian hari tanggal Bapak Ibu diskusi dengan kepala sekolah itu kapan, misalnya itu hari Selasa, tanggalnya misalnya tanggal 5 Februari misal saja. Jadi Bapak Ibu yang mengisikan kapan Bapak Ibu diskusi dengan kepala sekolah, waktunya misalnya jam 9 pagi. Kemudian di sini juga tujuan dari dilaksanakannya diskusi persiapan itu untuk apa, di sini sudah ada, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, kemudian lanjut saja bagaimana cara mengisi RHK ini. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini yang sudah saya isikan, formulir A yang sudah saya isikan, RHK yang pertama. Nah, RHK yang pertama ini bagaimana cara mengisinya? Bapak Ibu tidak usah bingung, Bapak Ibu buka saja. Nah, buka saja indikator yang Bapak Ibu pilih dulu ketika Bapak Ibu merencanakan observasi kinerja guru. Di sini ada 8 indikator, Bapak Ibu dulu memilih yang mana. Apabila Bapak Ibu lupa memilih yang mana, Bapak Ibu bisa mengeceknya dengan cara Bapak Ibu buka PMM. Nah, setelah Bapak Ibu buka PMM, Bapak Ibu bisa ngecek indikatornya yang dulu Bapak Ibu pilih dari 8 indikator yang ada. Apabila Bapak Ibu lupa, kita cek aja di sini, dicek langkah observasi. Nah, di sini kelihatan bahwa indikator inilah yang dulu Bapak Ibu pilih. Nah, kebetulan ini yang saya pilih. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini indikator yang Bapak Ibu pilih nantinya untuk mengecek indikator yang mana yang Bapak Ibu pilih pada saat merencanakan observasi kinerja di bulan Januari. Nah, sekarang langsung saja bagaimana cara mengisinya. Lah, RHK ini saya isikan dari yang saya pilih adalah indikator benaran disiplin positif. Makanya ini saya copy. RHK ini saya copy. Kemudian saya paste di sini. Di sini, kemudian di depan kalimatnya ditambahkan kata terwujudnya. Bunyinya kan terwujudnya upaya menerapkan prinsip disiplin positif dan seterusnya. Ini RHK yang pertama. Kemudian kolom sebelah kanannya ini ada kolom fokus perilaku. Nah, fokus perilaku ini kita dapatkan dari mana? Kembali lagi kita ke indikator yang tadi, penulis produktif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 3 fokus perilaku, 1, 2, 3. Nah, 3 fokus perilaku ini kita masukkan semuanya, kita copy satu persatu. Dan kita masukkan ke form yang tadi. Nah, ini jadi asalnya dari indikator yang tadi, fokus perilaku yang tadi. Kemudian fokus perilaku yang kedua dan juga sambilan dari fokus perilaku yang kedua saya masukkan ke sini. Nah, kemudian fokus perilaku yang ketiga, yang ini juga sambil dari fokus perilaku yang
ketiga dari indikator penerapan disiplin positif. Bedanya kiri atau copy paste saja. Kemudian masukkan ke sini. Nah, kemudian di kolom sebelah kanannya upaya mempelajari. Upaya mempelajari dari RHK. Ini bagaimana upayanya? Nah, misalkan upaya mempelajari terwujudnya penerapan disiplin positif ini misalnya dengan cara upayanya adalah literasi dan aksi. Kemudian kolom sebelah kanannya adalah mata pelajarannya dan kelas. Saya isikan di sini misalnya mata pelajarannya Bahasa Indonesia kelas 11 AKL 3. Kemudian hari dan tanggal. Hari dan tanggal. Rencana observasinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret misalkan. Kemudian waktunya misalnya jam ke-5 sampai jam ke-7. Kemudian perangkat ajar yang digunakan misalnya modul ajar. Kemudian catatan lain misalnya modul ajar materinya karya ilmiah jam 10.15 sampai jam 12. Nah, cara mengisi RHK yang pertama. Yang diambil dari fokus perilaku yang diobservasi berdasarkan pilihan pada perencanaan dulu di bulan Januari. Kemudian RHK yang kedua ini kita mengambil dari pengembangan kompetensi dari RHK yang Bapak Ibu pilih dulu ketika merencanakan di bulan Januari di PMM. Nah, bisa lihat sini untuk pengembangan kompetensi di RHK yang saya tuliskan dulu, saya memilih meningkatkan RHK meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sebagai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengasuh sekolah. Nah, ini disesuaikan dengan RHK Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengikuti webinar, mengikuti diklat, nanti isiannya juga disesuaikan dengan yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini saya copy paste, kemudian saya masukkan ke RHK yang kedua. Jadi RHK yang kedua saya mengambil dari RHK yang ada di PMM tentang pengembangan kompetensi. Di sini sebagai saya memilih sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nah, kemudian di sini saya merencanakan dulu di PMM, saya merencanakan untuk yang RHK ini saya merencanakan mendapatkan atau mentargetkan itu 24 poin masing-masing topik ini poinnya 8. Jadi saya ada 3 topik dan mandiri. Aksi nyata yang saya buat ada 3. Yang topik pertama itu topik Merdeka Belajar, yang kedua itu perencanaan pembelajaran SMA SMK, yang ketiga itu kurikulum Merdeka. Kemudian kolom yang sebelah kanannya ini upaya mempelajari dari pemilihan RHK sebagai peserta pelatihan mandiri itu seperti apa. Misal saya fokusnya mengikuti latihan mandiri, membuat aksi nyata, topiknya Merdeka Belajar. Upayanya yang saya pilih adalah mempelajari secara mandiri setiap modul dan membuat laporan aksi nyata sesuai petunjuk. Kemudian kolom sebelah kanannya juga silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang diinginkan. Sini waktunya kapan, harinya hari apa Bapak Ibu mengikuti atau mengerjakan pelatihan mandiri. Kemudian dari pelatihan mandiri ini nanti kita membuat aksi nyata, buktinya berupa sertifikat aksi nyata.
kalau sudah divalidasi. Nah, jadi RHK pertama, RHK kedua sudah selesai. Kenapa 3? Masing-masing ini bernilai 8 poin. Saya merencanakan atau mentargetkan 24 poin. Kemudian di RHK berikutnya saya memilih dulu di PMM, saya memilih RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini saya berikan, saya masukkan dalam RHK yang ketiga. Nah, ini hasilnya, ini meningkatnya kompetensi peran sebagai partisipan praktik pembelajaran. Kemudian fokus perilakunya adalah ini, buat laporan partisipan observasi praktik pembelajaran. Upayanya itu dengan cara melaksanakan peran sebagai observer praktik pembelajaran. Nah, hasilnya yang diharapkan nanti adalah karena ini berupa partisipan observasi praktik, hasilnya adalah berupa laporan. Kemudian yang berikutnya, nah, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Ini juga yang di RHK saya isikan, bisa kopikan semuanya. Itu juga RHK yang berlaksananya pembelajaran melalui perencanaan saya masukkan, kemudian kadernya praktik manajemen. Pokoknya RHK semua yang ada di sini kita copy paste, masukkan dalam form A. Nah, seandainya Bapak Ibu di sini juga memilih misalnya ada tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sebagai wali kelas, nanti juga RHK Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan ini, Bapak Ibu copy paste masukkan dalam form A. Jadi tergantung RHK yang Bapak Ibu pilih atau Bapak Ibu tuliskan dulu saat mengisi PMM. Ini isian ini tergantung masing-masing Bapak Ibu berbeda-beda. Oke, itu cara mengisi form A, diskusi diskusi persiapan observasi kinerja guru. Oke, demikian Bapak cara mengisi formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video saya yang berikutnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.